Shalom warga kerajaan Allah, welcome back to online service Kingdom Celebration on Rock Ministry TV. Happy New Year and welcome to the year of preparation. Sudah siap mengikuti ibadah online di tahun yang baru? Jangan lupa berdoa dulu ya, dan pastikan beberapa hal berikut ini. Periksa kembali device atau gadget Anda untuk memastikan kuota internet dan daya baterai terisi cukup untuk mengikuti ibadah dengan lancar. Sediakan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan, jangan setengah-setengah apalagi sekedar saja. Siapkan catatan, kemudian ikutilah ibadah dengan fokus dan serius seperti Anda beribadah di gereja. Ingatlah bahwa kita sedang beribadah, bukan menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan memiliki kehidupan yang berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Terpujilah Raja kami, Allah yang hidup yang bertahta. Haleluya. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Ya Tuhan, tiada kata yang layak tuh ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Mari bersama-sama katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Ya, dia layak terima pujian, saudara. Haleluya. Ku berdiri di tengah
umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Sebab tiada kata Tuhan, tiada kata yang layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih lagi angkat suaramu, nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sebab kami berikan pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Kami bawa pujian kami Tuhan unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto you, Jesus, unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the honor, yes, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. All the glory, all the glory, all the honor, be unto
bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Yes, pagi ini kita mau memberikan pujian yang terbaik bagi Raja kita yang memerintah di atas tahta. Amin. Mari dengan segenap hati bertepuk tangan memuji Dia. Haleluya. Bagimu Tuhan kemuliaan dan hormat. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Segala pujian hormat bagi Raja yang bertata sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan sepenuh hati katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, sebab keselamatan bagi Allah, bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab Yesus Kristus Tuhan Sang Raja yang memerintah atas seluruh bumi, namanya dimasyhurkan selama-lamanya. Dan mari warga kerajaan berikan pujian sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Sebab Tuhan yang memerintah, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan mari umatnya mengangkat suara, mengagungkan Dia. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Dengan hatimu pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sebab keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi
sampai selama-lamanya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang layak dipuji, nama yang layak ditinggikan. Haleluya. Yes. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes. Yesus Kristus Tuhan, Dialah Raja keagungan kita. Haleluya. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik memuji Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Dialah Raja keagungan kita. Dia layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Yes. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Dialah Yesus Kristus Tuhan Allah kita, layak dipuji. Haleluya. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Dia. Yes. Sebelum saudara duduk, mari beritahu satu sama lain, katakan, ingat Yesus adalah Raja keagungan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat memasuki bulan yang baru,
semua warga kerajaan Allah. Saya menyampaikan dari awal bagaimana Tuhan itu membenci orang yang congkak, tetapi mengasihani dan memberikan anugerah buat yang rendah hati. Dan memang itu hobinya Tuhan. Dia suka mengangkat orang yang miskin dari dalam debu, dan mengangkat orang hina dari dalam lumpur, dan mendudukkannya bersama dengan para bangsawan hambanya. Dan dalam hal ini kita belajar dari kehidupan Maria, Ibu Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang sampai kebablasan disebut Bunda Allah. Masa Allah dilahirkan? Saudaraku, Yesus lahir jadi manusia, saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagaimana di dalam nyanyian daripada Maria menunjukkan siapa dia. Dia berkata, jiwaku bersuka cita karena Tuhan juru selamatku. Dia mengaku dia adalah orang berdosa, sama seperti yang lain. Tetapi Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Dimulainya mujizat terjadi dalam hidupnya ketika Roh Kudus memenuhi dia, ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Saudara, dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia hamil dianggap di luar nikah, dia akan dirajam batu oleh seluruh penduduk di Nazaret. Saudaraku, sampai dikatakan apa ada yang baik keluar dari Nazaret? Ada. Yusuf, Maria, Yesus, dan saudara-saudara Yesus, anak-anak dari Yesus dan Maria. Ya, Yakobus itu salah satu saudara menjadi pemimpin utama dari jemaat di Yerusalem. Sementara yang lain sudah melarikan diri. Saudara yang kasih Tuhan, hobi daripada Tuhan mengangkat orang yang sederhana untuk mempermalukan orang yang menganggap diri berhikmat. Bukan berhikmat loh, menganggap diri berhikmat. Ketika Yesus dilahirkan, dia dilahirkan saudaraku, yaitu di menara kawanan domba. Dan juga bagaimana saudaraku dia hidupnya itu sederhana sekali. Bagaimana dikatakan kapal pinjam, saudaraku, keledai pinjam, dan yang terakhir kuburan pinjam. Karena cuma perlu 3 hari, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kalian, Maria mengatakan dia memperhatikan kerendahan hambanya. Dan Tuhan juga memperhatikan keangkuhan, kesombongan kita. Dan barang siapa sombong dan angkuh, dia menjadi musuh daripada Tuhan. Tapi siapa merendahkan diri, dia akan diangkat oleh Tuhan. Jadi tidak usah mengangkat diri sendiri, tidak usah nginjak orang lain. Promosi itu haknya Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat, atau dari padang gurun yaitu selatan, tapi daripada Tuhan. Tuhan selalu dikatakan north, because Jesus is the true north. Karena itu saudara, dalam nyanyian Maria ini echo daripada nyanyian Hana, ibu daripada Samuel. 1000 tahun sebelum Yesus lahir, ada seorang wanita yang mengalami tekanan dalam hidupnya. Suaminya punya wanita lain karena dia mandul. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia, saudaraku, menyerahkan putranya yang jadi berkat. Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tidak ada satu perkataan Samuel yang dibiarkan jatuh. Tetapi Maria melahirkan the greater Samuel. Dan Yesus bukan cuma nabi, He's God himself in the form of the flesh. Karena itu kita mau belajar daripada kehidupan Hana. Hana yang mandul itu punya 6 anak, saudaraku, ya, berlipat ganda. Jadi kalau mau hidup berbuah, saudaraku, menyerahkan diri pada Tuhan, mengampuni musuhmu. Tetapi Maria berkata, Tuhan memang hobi, yaitu mengangkat orang miskin dari dalam debu. Dan kita melihat bagaimana saudaraku Maria dan Yusuf itu sederhana sekali. Karena mereka dibawa kutuk daripada Raja Konia dari Babilon. Waktu itu mereka ditawan di Babilon. Dari seorang keturunan raja terkaya di dunia, mereka hanya bisa memberikan korban sepasang burung merpati ketika menyerahkan Yesus pada hari ke-40. Hari ke-8 dia disunat, hari ke-40 diserahkan di bait Allah. Tapi mereka tidak bisa membeli seekor kambing pun. Tetapi saudaraku, kadang-kadang Tuhan izinkan itu supaya merendahkan hati kita. Setiap daripada kita dalam keadaan yang sederhana apapun, dikatakan dalam surat Yakobus, orang kaya menangislah karena kedudukanmu yang rendah. Tapi orang yang miskin, firman Allah berkata, berbahagia orang miskin. Karena apa? Waktu itu mereka tertindas, mereka ditawan oleh Babylon, hancur, Persia, dan kemudian Yunani, Romawi.
Tapi Yesus datang dan berkata, berbahagia kamu. Kalau kamu miskin itu adalah ani atau anau, artinya rendah hati. Sebab engkau yang punya kerajaan surga. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah contoh dan teladan kita untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Dia layak untuk dipuji, layak disembah. Mari kita datang kepadanya dalam penyembahan kita. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
Mari katakan sama-sama, my heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart to serve you. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. For you, Lord, for you alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Kinamasandaya ralabaya masih. Kami cinta Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Yesus. Kami angkat suara kami bagi-Mu. Ini kami, Tuhan, datang di hadapan-Mu, Yesus. Let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit fill this place, sweet spirit. Fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Oh, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I worship. Ini nyanyian penyembahan kami, Tuhan, bagi-Mu.
with all of my heart. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami angkat suara kami bagi-Mu, Yesus yang kami cinta, Yesus yang kami puja. Kasih-Mu mengalir di tempat ini, kuasa-Mu Tuhan tercurah di sini, menjamah hati kami, membalut luka hati kami dengan kuasa-Mu. Marialah Roh Kudus, berkaryalah di tempat ini. Urapilah kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Lebih lagi, Inaya Masana ya Ralamaya Namo, Siara Labaya Mataka ya Ralabaya Mase, Siana ya Ralabaya Masana ya Mo, Siara Laba, Inaya Masana ya Ralaba, oh Nama Sana ya Mo, Siara Laba Kaka ya Ralabaya Ralamase, oh Nama Sena, Enamo, Hiara Laba Baba ya Ralaba Sana ya Ralaba Kana Maso, Siara Laba Kaya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba ya Nama Senewa, Siba Papa ya Ralaba Kaya Mo, Siara Laba ya Ralaba ya Baba Baba Baba, Hinaya Masana ya Ralaba, Siara Laba Baba Baba ya Ralaba, Hiara Laba Sana ya Ramo. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. We worship you because you love us first. Kami menyembah Engkau karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Kami bisa mengasihi sesama kami karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Pada waktu pujian dan penyembahan kami naikkan, kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan pada waktu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berbicara pada kami pagi hari ini, sampaikan seluruh isi hati-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sebab kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur dalam kehidupan kami ini. Untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami,
Mungkin kami melihat keadaan tidak selalu baik, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang tetap baik. Untuk selama-lamanya Engkau baik. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia mengenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, berkuasa, berbicara, ambil alih seluruh ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom, good morning Lembah Pujian. Selamat pagi. Saudaraku, judul dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau saya boleh kasih judul, saya beri judul What Real Love Is. Seperti apakah kasih yang sejati itu? Tentunya kita mau berangkat dari kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita bulan ini, Living Selflessly. Bagaimana kita hidup tidak mementingkan diri kita sendiri. Nah, ini diambil dari satu perikop di Alkitab yang menjelaskan bahwa hidup yang tidak mementingkan diri sendiri adalah hidup yang meneladani kasih Kristus. Oke? Yaitu kasih yang membuat Yesus merelakan nyawanya, memberikan nyawanya untuk kita. Dan karena kekristenan adalah hidup yang meneladani Yesus, maka ayat dari tema gereja kita bulan ini dilanjutkan dengan jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita baca aja ayat ya saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dan kalau kita baca di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu tanda dari seseorang yang hidup baru di dalam Kristus adalah mereka yang bisa mengasihi saudara-saudaranya. Dalam konteks ini terutama mengasihi saudara seiman kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 13-14 kita naik ya saudara. Dikatakan janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara, ayat ini mau mengatakan bahwa ketika kita percaya pada Yesus, keselamatan itu menjadi hak kita, tapi mengasihi menjadi kewajiban kita. Ternyata bukti bahwa kita sudah berpindah dari gelap kepada terang, dari dalam maut ke dalam hidup, itu bukan seberapa banyak ibadah kita, bukan seberapa hebat pelayanan kita, bukan juga seberapa banyak persembahan kita, atau seberapa hebat posisi dan jabatan dalam pelayanan kita. Tapi seberapa kita mampu untuk mempraktekkan kasih Kristus kepada sesama kita, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Saudaraku, ada seorang ibu dengan 2 anak remaja ya, yang dulunya juga pernah melayani bersama-sama dengan kami, kemudian dia pindah ke Jakarta. Karena suaminya pindah tugas ke sana, ya. Ibu ini cerita bahwa suaminya sekarang karena dia di perusahaan pertambangan, karirnya lumayan melejit saudara, ya. Karirnya melejit. Nah, dan biasanya kalau orang karirnya meningkat itu kan biasanya nggak selalu, ya biasanya itu pelayanannya menurun. Tapi suaminya ini karirnya melejit, pelayanannya juga ikut bertambah sibuk, bertambah banyak. Dan suaminya dipercayakan menjadi koordinator atau head department, ya, satu pelayanan di gereja lokal di daerah di mana mereka tinggal di sana di Jakarta. Kemudian ibu ini cerita bahwa seiring dengan waktu, ya karena karirnya melejit, keadaan finansial semakin baik, mereka merasa semakin diberkati secara luar biasa, keuangan diberkati. Kemudian dia mulai renovasi rumahnya dibesarkan, tanah di belakang diambil, bikin kolam renang, karpot diperbaiki karena mereka beli mobil baru dan lain sebagainya. Tapi kemudian ibu ini cerita bahwa belakangan dia dan anak-anaknya lebih sering tinggal di rumah orang tuanya yang mungkin lebih mungil, lebih kecil, yang kebetulan satu kota dengan mereka, daripada mereka tinggal di rumah. Nah, story short, masalah yang utama adalah karena suaminya ini kalau pulang sudah larut malam. Benar-benar larut malam. Meeting perusahaan itu bisa maraton dengan meeting pelayanan. Saking sibuknya. Jadi kalau sudah pulang malam, sudah capek, sudah letih, isinya cuma uring-uringan aja. Cuma marah-marah. Jadi kemudian ibu ini istrinya merasa ngapain?
dia harus nungguin suaminya sampai malam. Kalau udah pulang malam, istrinya cuma marah-marah. Dia merasa dia nggak menemukan damai di rumahnya. Kemudian dia pindah ke rumah orang tuanya. Sesekali dia tidur di sana. Dan ibu ini bercerita bagaimana suaminya sekarang menjadi sangat ambisius untuk mengejar karirnya. Semua arah pembicaraan hanya bagaimana segala sesuatunya bisa menguntungkan dirinya. Saudaraku, ketika kasih menjadi hambar, semua pencapaian kita terasa sia-sia bagi orang terdekat kita. Semuanya rasanya sia-sia. Saudaraku, apa yang dilakukan suami ini bukan dia berkorban untuk orang-orang yang seharusnya dia kasihi, tapi dia mengorbankan mereka untuk apa yang bisa memuaskan dirinya sendiri. Saya jadi teringat ya pada waktu sebelum saya bertobat 20 tahun yang lalu, saudara. Saya berpikir pada waktu saya menikah, kemudian kami punya anak kecil ya, anak yang pertama ini ikut bersama-sama dengan kami. Waktu itu masih kecil, saudara. Sekarang sudah gede ya, sudah very talented, very beautiful, sudah bertumbuh besar. Jadi dulu bagi saya sebelum saya bertobat, sebagai seorang suami, itu tugas saya hanya menyediakan makanan di atas meja makan. Dan semua keperluan yang keluarga saya perlukan, pokoknya segala kebutuhan, segala keperluan tercukupi, that's it. Saya selesai menyelesaikan peran saya sebagai suami. Dan saya sering pulang agak malam juga, karena kan kantor saya di Kuta, di Dewi Sri, rumah kami di Jimbaran pada waktu itu. Jadi kalau saya udah pulang malam, saya juga uring-uringan, saya sudah capek, sudah malas berkomunikasi dan lain sebagainya. Dan kalau malam, nah dulu anak saya yang pertama ini kalau waktu kecil itu suka rewel, saudara. Ya, suka rewel. Jadi kalau waktu saya pulang, saya udah capek, dia rewel. Saya ngomong sama istri saya, gimana kalian yang pindah kamar atau saya yang pindah kamar? Karena saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa istirahat. Tapi itu jauh sebelum saya bertobat, saudara. Saudara lihat ya, kalau orang nggak ada kasih Kristus, dia benar-benar jahat, saudara. Jahat. Alkitab berkata, karena Yesus menyerahkan nyawanya, maka we know what the real love is. Kita jadi tahu apa yang dimaksud dengan kasih yang sesungguhnya. Karena Yesus begitu mengasihi kita, maka dia nggak pertahankan nyawanya, tapi he gave up his life. Dia serahkan nyawanya. Jadi arti dari living selflessly, hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, itu adalah bagaimana kita merelakan hidup kita untuk kita memberi arti pada kehidupan orang lain. Saya makan seperti Yesus, dia lepaskan hidupnya untuk memberi hidup pada saudara dan saya. Amin. Maka dari itu di surat Yohanes yang kita baca tadi, Yohanes mengajarkan pada jemaatnya, kalau saya boleh simpulkan ya, gak mungkin kita bisa hidup selflessly, hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, kalau kita gak memahami seberapa Yesus sudah berkorban bagi kita. Nah, sudah kita mau belajar sama-sama ya, apa yang Rasul Yohanes sampaikan pada jemaatnya saat itu, tentang living selflessly dengan meneladani kasih Yesus. Saudaraku, setiap tindakan Yesus itu selalu mencerminkan ketulusan hatinya, a sincere heart. Saudara, bagi dunia, tidak mengasihi itu belum tentu membenci. Bagi dunia, kalau mereka bilang, aku gak mengasihi kamu, itu bukan berarti aku membenci kamu. Makanya ada istilah-istilah yang sifatnya ambivalen gitu ya. Jadi dalam satu pribadi, satu hati, tapi bisa ada dua sifat yang bertentangan. Makanya kemudian kita mengenal istilah-istilah apa? Benci tapi rindu. Betul nggak, saudara? Benci tapi rindu. Ada suami yang cerita, aku disebel banget kalau udah denger atau inget istriku ngomel-ngomel. Tapi kalau istrinya jauh, dia rindu juga. Maksudnya rindu diomelin. Jadi ada istilah-istilah yang sifatnya ambivalen. Kemudian kalau anak-anak muda, sering kalau misalnya saya tanya, karena kami juga mengembalakan generasi ya di Rock Kuta. Jadi hubungan kalian sampai di mana? Ya kita ini love and hate relationship. Waduh, love and hate, saudara. Lu maksudnya gimana? Ya dibilang cinta banget enggak, dibilang benci banget enggak. Kadang cinta, kadang benci, tergantung suasana hati. Bahaya, saudara. Saudara bayangkan kalau Yesus mengasihi kita berdasarkan moodnya saat itu. Ini orang yang mengasihi berdasarkan moodnya. Nah ini baru.
Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang anak muda yang pelayanan di sebuah gereja ya. Tapi bukan gereja rock, saudara. Pelayanan di sebuah gereja. Dia dengan bangganya dia cerita, kok tahu nggak? Kita ini pelayanan, sampai kita tuh punya grup WhatsApp sendiri yang nggak ada leader kita. Jadi kita punya WhatsApp grup yang nggak ada leader kita dan leader kita nggak tahu. Ya kenapa mesti kayak gitu? Ya ini kan kalau leader kita ngomong apa, kita omongin di sini. Dia bikin keputusan apa, kita omongin di sini. Padahal kalau saya lihat dari sosial medianya, dari ceritanya, rasanya kalau di depan banyak orang di gereja, dia begitu taat, dia begitu tunduk pada pemimpinnya. Bagi dunia, tidak mengasihi itu belum tentu membenci. Karena mereka punya banyak alasan pembenaran. Tapi menurut Alkitab, kalau kita tidak mengasihi, sudah pasti kita membenci. Sudah pasti. Suasana hati kita sedang dalam keadaan membenci. Di ayat yang ke-15, ini lanjutan dari ayat tadi ya. Yohanes menegaskan bahwa seorang yang membenci saudaranya, itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan seorang pembunuh. Jadi kalau kita membenci sesama kita, membenci saudara kita tuh nggak ada bedanya dengan seorang pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudaraku, mungkin kita nggak membunuh secara tubuh sesama kita, atau teman kita, atau saudara kita. Tapi kita bisa membunuh banyak aspek kehidupan dari orang tersebut. Mungkin kita mulai memfitnah dia, kita mulai ngomongin tentang dia, kita mungkin mulai bersiasat untuk menjatuhkan orang itu, atau mungkin kita mulai mereka-rekakan hal yang jahat kepada orang itu. Saudara, kalau sudah baca berita tentang pembunuhan ya, kalau sudah baca berita tentang pembunuhan, hampir 100% penyebabnya adalah kebencian. Ya, meskipun pemicunya bisa berbeda-beda, mungkin selingkuh, mungkin masalah warisan, mungkin masalah keuangan, hutang piutang dan lain sebagainya. Tapi karena kebencianlah mereka membunuh. Makanya Alkitab nggak pernah salah. When you hate, you murder. Ketika saudara membenci, saudara membunuh. Sekali lagi ya, mungkin gak secara fisik kita membunuh sama kita, tapi kita bisa membunuh banyak aspek kehidupan saudara-saudara kita. Ini kan sama halnya dengan kisah pembunuhan berencana yang ditujukan pada Yusuf di Alkitab, ya kan? Berawal dari iri hati, berkembang menjadi kebencian, dan rencana pembunuhan kepada saudaranya sendiri. Makanya Amsal 10 ayat 12 mengingatkan kita, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudaraku, Rasul Yohanes kepada jemaatnya kemudian membandingkan antara kasih Yesus yang rela mengorbankan nyawanya dengan Kain yang seharusnya mengasihi adiknya Habel, tapi dia justru mengorbankan adiknya. Mengorbankan saudara kandungnya sendiri. Seseorang yang seharusnya dia kasihi. Karena Yesus mengasihi, maka dia korbankan dirinya sendiri. Karena Kain membenci, maka dia korbankan orang lain. Dalam hal ini adalah adik kandungnya sendiri. Kita naik lagi ya di ayat sebelumnya. Di ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudaraku, Kain bertumbuh menjadi seorang petani. Dan Habel, dia bertumbuh mengembalakan kambing dan domba. Saudara, gak ada yang salah dengan seorang petani mempersembahkan hasil kebunnya. Menurut saya ya, gak ada yang salah. Karena dia bertumbuh sebagai seorang petani, dia punya ladang. Pada waktu dia mau mempersembahkan pada Tuhan, dia persembahkan hasil ladangnya, hasil kebunnya. Demikian juga, gak salah bagi Habel seorang gembala mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Mungkin beberapa teolog menyoroti kenapa persembahan Kain gak diterima. Mungkin karena bukan persembahan lemak yang terbaik, gak ada darahnya dan lain sebagainya. Tapi Alkitab menjelaskan apa yang dipersembahkan Kain pun sesungguhnya adalah hal yang baik. Sesungguhnya adalah yang baik. Masalahnya bukan pada persembahannya, tapi pada sikap hatinya.
Kalau kita lihat di Kejadian 4, ini menceritakan dengan jelas awal mula pembunuhan pertama di muka bumi ini. Ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, nggak diterima oleh Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hati-hati ya saudara, kalau kita sering panas dan muka kita muram, cemberut, bersungut-sungut. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Berarti persembahan hasil kebun Kain pun sebetulnya dianggap baik oleh Tuhan. Gak ada masalah dengan persembahannya. Tapi jika engkau tidak berbuat baik, bukan persembahannya yang gak baik ya. Tapi hatinya yang bermasalah, mungkin jauh sebelum dia mempersembahkan ini. Dosa, sudah diperingatkan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi karena gak diterima, kemudian dia menjadi marah. Dan Tuhan sudah memperingatkan, hei hati-hati. Kalau bangkit amarahmu, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Saudaraku, kalau kita tulus melayani Tuhan, apapun penilaian manusia gak akan mempengaruhi sikap dan komitmen kita. Betul? Kalau kita tulus mengikuti Yesus, ketika kita gak mendapatkan apa yang kita harapkan dalam hidup kita, itu gak akan membuat kita marah, kita kecewa, atau kita bersungut-sungut. Kalau kita tulus mengasihi saudara-saudara kita, mereka mungkin mengecewakan kita, tapi itu gak akan membuat kita menjadi dengki dan menjadi membenci mereka. Kita gak akan iri, gak akan dengki, kita gak akan membenci mereka. Kalau kita tulus mengasihi mereka. Saudaraku, di hadapan manusia, Kain terlihat gak ada bedanya dengan Habel. Gak ada bedanya. Sama-sama mereka datang ke mezbah Tuhan, sama-sama mereka mempersembahkan apa yang menurut mereka baik bagi mereka. Apa yang mereka kerjakan selama hidup mereka. Tapi Tuhan tahu suasana hati Kain jauh sebelum dia datang beribadah pada Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Bisa jadi Tuhan gak menerima persembahan Kain hanya untuk membongkar semua apa yang ada di dalam hati Kain. Ini kan sama seperti ketika Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Dibawa berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dan apa kata firman Tuhan kalau kita baca di Alkitab? To humble you and to know what is in your heart. Untuk merendahkan hatimu dan untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Makanya mereka dibawa selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan sudah memperingatkan Kain, kalau memang kamu berbuat baik, kalau memang niatmu tulus, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi akhirnya Kain gagal mengendalikan kebenciannya, gagal mengendalikan amarahnya, dan dia bunuh adiknya yang mungkin gak menyangka, adiknya mungkin gak sadar, gak menyangka kalau itu bakal terjadi. Dan ini selaras dengan apa yang Yesus sampaikan saat Yesus berkhotbah di atas bukit, di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yesus berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, dari ayat ini kita belajar semua ibadah, semua pelayanan, semua persembahan kita gak akan ada artinya kalau kita gagal dalam mengasihi, kita gagal dalam mengampuni, dan kita gagal dalam hidup berdamai dengan saudara-saudara kita. Semuanya gak ada artinya bagi Tuhan. Mau sehebat apapun pelayanan kita, seberapa banyak persembahan kita, seberapa rutin ibadah kita, gak ada artinya kalau kita gagal dalam kita mengasihi, kita mengampuni, dan kita hidup berdamai dengan sesama kita. Saudara, Tuhan gak berhenti di sana untuk membongkar semua yang ada di dalam hati Kain. Setelah Kain membunuh Habel, kemudian Tuhan bertanya pada Kain, di mana Habel adikmu itu? Kain menjawab, I don't know. Emangnya aku siapa? Apakah aku my brother's keeper? Emangnya aku hidup ini cuma untuk menjaga adikku? Coba saudara renungkan,
Mungkin ini juga pernah terjadi dalam hidup kita. Ketika kita membenci seseorang, kita kemudian menjadi pribadi yang sangat selfish. Kita menjadi sangat egois. Dan segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk keuntungan diri kita. Saudaraku, akhirnya Tuhan mengutuk Kain dan Kain pun menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi ini. Saudara, kita harus meneladani kasih Yesus, di mana kasih-Nya itu menutupi segala pelanggaran. Saudara, kalau Yesus tidak tulus, kalau kasih Yesus tidak tulus, Yesus gak mungkin memberikan kuasa pada Petrus, bahkan setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kalau kasih Yesus gak tulus, Yesus gak mungkin pada waktu perjamuan terakhir, dia sudah tahu, dia sudah sangat tahu bahwa ada di antara muridnya yang akan mengkhianati dia dan menjual dia. Tapi dia tetap tunduk di lantai, dia tetap membasuh kaki muridnya, bahkan membasuh seseorang yang akan menjual dia. Kalau Yesus gak tulus dalam mengasihi kita saat di Taman Getsemani dan Yesus membayangkan salib yang begitu mengerikan, Yesus mungkin lebih baik membatalkan seluruh misi penyelamatannya. Kalau Yesus gak tulus mengasihi kita. Karena toh yang diselamatkan juga masih sering menyakiti dan mengecewakan dia. Saudaraku, apapun keadaannya itu gak mengubah sikap Yesus. Karena Yesus melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan penuh dengan belas kasihan. Kalau saya boleh merangkum definisi sederhana dari tulus ya, supaya ini mudah untuk kita bisa selalu ingat dalam kehidupan sehari-hari. Ini rangkuman singkat saya aja. Tulus itu adalah melakukan hal yang baik dan benar tanpa ada agenda lain yang tersembunyi. Saudaraku, waktu itu saya punya staff yang bekerja sama saya 15 tahun lamanya, saudara. Dari dia bujangan, dia masuk ke perusahaan saya, kemudian dia ketemu dengan jodohnya, dengan pasangan hidupnya, dia menikah, punya anak, masih bekerja di tempat saya. Kan jarang ya, suami istri bekerja di satu perusahaan. 15 tahun lamanya, saudara. Dan saya merasa dia staf yang luar biasa, dia sangat baik. Ya, dia selalu ready kapanpun saya butuhkan dia. Kalau saya pulang malam di airport, dia yang bisa jemput. Dia menawarkan diri untuk menjemput saya. Kalau saya lagi renovasi, beres-beres rumah, pindahan dan lain sebagainya, mereka suami istri ini yang pertama kali menawarkan diri. Pak, kita bantu ya. Wah, itu gak usah lah, ini sudah malam. Gak apa-apa, kita ke sana. Malam hari, saudara, mau hari Minggu. Gak peduli, mereka selalu bantu saya. 15 tahun lamanya bekerja buat saya. Tapi saya yang saya nggak tahu, yang saya nggak sadari, ternyata setelah bertahun-tahun, ternyata dia menggunakan, karena kalau dia mau pulang ke kampung pun saya pinjemin mobil perusahaan, pakai aja mobil supaya kamu bisa pergi sama istri kamu, sama anak kamu, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Ternyata selama kerja dia pakai mobil perusahaan untuk menjual barang dagangan dia sendiri, dan bahkan menjual barang dagangan dari kompetitor saya kepada para pelanggan-pelanggan saya. I didn't see it coming. Saya nggak pernah menyangka itu terjadi karena dia begitu baik. Kelihatannya begitu tulus, kelihatannya. Dia begitu baik. Kemudian ada yang cerita, ya karena kebaikan Tuhan justru orang-orang di luar para pelanggan itu yang cerita ke saya. Ya sudah, akhirnya dia mengundurkan diri karena dia malu. Ya nggak apa-apa, saya tetap release blessing buat dia. Ya karena sudah lama bersama-sama teman. Tapi saya nggak pernah tahu bahwa ternyata semua kebaikan yang dia tawarkan kepada saya, dia berikan. Ternyata ada sesuatu di belakangnya, to cover up, untuk menutupi segala sesuatu yang dia lakukan yang nggak benar, yang seharusnya nggak dia lakukan, yang merugikan orang lain. Tapi dia lakukan itu supaya nggak kelihatan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah hal yang baik dan benar dengan hati yang tulus. Bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan pribadi. Dan orang itu yang kerja dengan saya itu selama 15 tahun itu, sekarang nggak seorang pun tahu keberadaannya. Saudara. Ya, dia bikin usaha apa, dulu ada yang cerita dia bikin usaha apa gagal, buka warung bangkrut dan lain sebagainya. Sama kan, sama seperti Kain. Tuhan mengutuk Kain dan membuat Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Dan yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari pribadi yang sangat menginspirasi kehidupan kita, Yesus Kristus, yaitu hidup yang berkorban. Saudaraku, apa yang Yesus contohkan dalam living selflessly adalah bagaimana dia mengorbankan hidupnya
untuk kepentingan orang lain. Dia korbankan harga dirinya, dia korbankan perasaannya. Karena dia seharusnya dilayani, tapi dia merelakan diri untuk melayani. Dia seharusnya mungkin dibasuh kakinya, tapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Dia korbankan pride-nya, dia korbankan keakuannya dengan tidak melawan saat mau disalibkan. Yesus bisa saja melawan dan membatalkan misi penyelamatan. Dan the best part, dia korbankan dirinya sendiri yang tidak pernah berbuat dosa, gak pernah berbuat pelanggaran, yang gak pernah berbuat kesalahan untuk orang-orang berdosa seperti saudara dan saya. That is the best part. Jadi kalau saya boleh bikin satu kesimpulan yang sederhana ya, pengorbanan yang sejati itu adalah kerelaan untuk menyerahkan yang terbaik yang ada pada kita untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Nah pertanyaannya sekarang saudara, apakah harus nyawa? Ya kan karena Yesus menyerahkan nyawa. Yesus mengorbankan nyawanya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus memberikan nyawa kita? Saudaraku, Yesus mengajarkan pada kita, kalau kita berkorban, give the best. Korbankan yang terbaik. Mungkin hari-hari ini kita nggak dituntut untuk memberikan nyawa kita. But it can be your money. Tapi bisa jadi, saudara dituntut untuk menyerahkan keuangan saudara. Harta kita. Karena kalau kita mau jujur ya saudara, kalau kita mau jujur. Kita semua ini pontang-panting dalam dunia yang fana ini. Arahnya kurang lebih sama. Untuk mengejar uang. Untuk memperkaya diri kita. Betul nggak sih saudara? Saudara pontang-panting kerja, Senin sampai Sabtu, kadang Minggu masih kerja. Apa yang kita lakukan? Kita capek, kita letih, kita lakukan segala cara. Sebenarnya hanya untuk kita mengejar uang. Untuk kita memperkaya diri kita sendiri. Makanya saya juga nggak heran kalau Yohanes, dia menyenggol sisi finansial kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Nah sekarang kita turun ya. Dikatakan gini, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan ayat 17 saudara. Barang siapa mempunyai apa saudara? Harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, kita seringkali gak sadar betapa egoisnya kita. Ketika kita melihat saudara kita, sesama kita, orang terdekat kita yang sedang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan bantuan finansial kita, dan kita tahu kita bisa bantu. Tapi seringkali kita berlagak karismatik kan, oke saya akan bantu dalam doa. Gitu kan? Dan itu pun kalau kita ngomong, nanti saya pasti bantu dalam doa. Belum tentu loh kita doa. Betul enggak? Kalau kita mau jujur. Kita kan cuma ngomong aja, seolah kita menghibur orang itu. Kamu ada masalah ya? I'll pray for you. Tuhan pasti buka jalan. Betul Tuhan pasti buka jalan. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkatnya. Betapa selfishnya kita seringkali saudara. Alkitab dengan jelas berkata, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, saya ingat, ini kejadian yang saya ingat ini sebelum saya bertobat ya. Tapi kejadian ini terus ada di pikiran saya, bukan membuat saya kayak trauma gitu ya. Tapi membuat saya ini menjadi satu pelajaran penting dalam kehidupan saya. Setelah kami menikah, kami pindah ke Bali. Kemudian kami mulai usaha yang baru, ya kan? Kami mulai merintis usaha. Memang usaha yang melanjutkan dari orang tua, tapi ada usaha lain yang kami juga rintis. Kami memulai usaha yang baru dan itu keadaan nggak mudah, ya. Karena kasih karunia Tuhan, kami diizinkan untuk kami bisa beli rumah pada waktu itu. Saudaraku, Bali pada waktu itu 20 tahun yang lalu tanah dan rumah masih murah, betul kan? Sebelum digoreng-goreng kayak berapa tahun yang lalu kan harganya masih murah saudara. Dan karena kebaikan Tuhan kami diizinkan untuk membeli rumah.
Dan pada waktu itu kami melakukan renovasi dan lain sebagainya. Kami baru memulai usaha kami masih merintis, kami renovasi rumah. Dan pengeluaran kami cukup banyak. Dan tiba-tiba kemudian terjadi bom Bali 2. Itu kalau nggak salah mungkin akhir 2005 ya saudara. Kalau nggak salah ya. Kemudian terjadi bom Bali 2. Dan saudara tahu, tiba-tiba itu kayak pelanggan saya tuh hilang gitu saudara. Tiba-tiba kok saya nggak melihat ada orang datang di toko kami, nggak ada penjualan di perusahaan kami. Dan keuangan kami itu ada di titik nadir. Benar-benar saya ngerasa kayak habis-habisan. Saya mulai kesulitan untuk membayar supplier, pabrik, distributor. Saya mulai kesulitan untuk membayar tagihan-tagihan di mana kami renovasi rumah, bikin furniture dan lain sebagainya. Dan pernah di saat di dalam kehidupan kami saudara, kami itu sampai, ini saya cerita apa adanya ya. Kami benar-benar mengencangkan ikat pinggang itu sampai kalau makan cuma makan nasi dan sayur atau nasi dan tahu dan tempe. Ini istri saya saksinya. Itu aja makanan kami setiap hari. Benar-benar kami mengencangkan ikat pinggang. Karena sudah nggak ada lagi. Sisa uang, nggak ada reserve, nggak ada cadangan dana di rekening kami. Nah kemudian tiba-tiba datanglah seorang kerabat saya. Ya, dia datang ke kantor saya, dia bilang, bro bisa nggak kalau aku dibantu? Saya bilang dibantu apa? Sedikit aja uang, cuman supaya bisa untuk beli makanan. Dia bilang ini istri sama anak aku nggak tahu, tapi aku mau pinjem supaya aku bisa beli makanan lah, supaya dapur tetap berasap. Dan saudara tahu apa yang saya katakan? Sorry ya, bukannya aku nggak mau bantu, tapi aku pun dalam keadaan yang sangat sulit. Ini banyak yang aku harus bayar dan aku nggak ada dana. Bahkan untuk makan pun aku cuma makan nasi, tahu dan tempe. Saya ceritakan pada orang itu. Dan dia bilang, it's okay, nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa bantu nggak apa-apa. Kemudian dia pulang. Saudaraku, setelah saya bertobat, saya tahu bagaimana Yesus mengasihi saya, bagaimana dia berkorban untuk saya. Itu menjadi pelajaran penting buat saya. Saya kemudian berapa tahun kemudian, setelah saya bertobat saudara, saya ingat kisah itu. Saya benar-benar menyesal saudara. Saya bayangkan betapa selfishnya saya. Betapa egoisnya saya. Saya seharusnya pada waktu itu saya bisa berkata, meskipun saya cuma makan nasi, tahu dan tempe, paling enggak saya bisa makan tahunya, kamu aku kasih tempenya. Biar kita bisa sama-sama makan. Sama-sama keluarga kita tercukupi. Aduh, waktu saya ingat kejadian itu. Saya bilang, I was so selfish. Betapa egoisnya saya. Dalam hidup kita seringkali seperti itu bukan saudara? Kita selalu memikirkan apa yang bisa membuat kita aman di kemudian hari. Hanya segala sesuatu untuk keuntungan diri kita sendiri. Saudaraku, coba tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kali kita melepas apa yang ada di genggaman kita? Karena kita tahu ada saudara kita yang memerlukan bantuan. Dan kita sebenarnya tahu bahwa kita mampu untuk membantu asalkan kita mau. Kapan saudara? Coba saudara renungkan. Kapan terakhir kali saudara benar-benar melepaskan apa yang di genggaman saudara? Bahkan mungkin itu hal yang terbaik, ya kan? Sama seperti seorang janda yang mempersembahkan 2 keping perak ke bait Allah. Yang Alkitab berkata seolah kalau dia mempersembahkan itu, dia nggak tahu lagi besok dia mau makan apa. Dia nggak tahu. Pokoknya dia persembahkan aja yang terbaik buat Tuhan. Kapan saudara lakukan itu? Saudara berikan semua yang terbaik yang ada dalam genggaman saudara. Untuk saudara seiman saudara atau teman atau sahabat saudara. Yang datang pada saudara karena menurut dia saudaralah harapan terakhir buat dia. Menurut mereka saudaralah orang yang bisa membantu mereka. Kapan kita lakukan itu? Saudaraku, dari Yesus kita belajar bahwa pengorbanan yang sejati itu berangkat dari sebuah keinginan hati yang tulus dan belas kasihan, bukan cuman karena sebuah keharusan. Makanya saya tulis di sini saudara. Hidup yang berkorban adalah sebuah kerinduan, sebuah keinginan dan bukan sebuah paksaan, bukan sebuah keharusan. Kalau berkorban adalah keharusan, itu akan membuat kita selalu mencari alasan, selalu mencari celah untuk kita nggak melakukannya. Karena itu keharusan, kayak kita diwajibkan, kita diharuskan. Kita akan selalu cari celah, cari alasan. Gimana ya supaya kita bisa lari dari itu. Kita nggak harus melakukan itu. Tapi kalau berkorban adalah sebuah keinginan,
Itu akan membuat kita menutup semua celah, menghilangkan semua alasan, supaya kita bisa tetap melakukannya. Nah, itu bedanya saudara. Bila itu menjadi satu keinginan yang tulus dari hati kita. Bukan hanya sekedar menjadi keharusan atau kewajiban. Saudaraku, saya ingat waktu itu di awal-awal pertobatan saya ya, kan masih belajar. Saudara-saudara, pokoknya kalau orang nggak mengalami kasih Kristus itu dia benar-benar orang yang jahat, saudara ya. Kita benar kan, kalau saudara ingat siapa saudara dulu ya, mungkin sebelum saudara bertobat, sebelum saudara mengalami Yesus, kita ini kan sebenarnya orang-orang yang jahat, saudara. Hati kita begitu jahat. Saya diundang oleh mantan driver saya. Ini beda dengan driver yang tadi. Mantan driver saya, ya orang dari sini, karena dia menikahkan anaknya, ya anaknya menikah. Nah, seperti biasalah kalau kita datang ke undangan, kita siapkan angpau gitu ya, kita siapkan sumbangan buat dia. Dan ini saya to be honest pada saudara, kalau pada waktu itu saya diundang oleh mantan driver saya tuh nggak bingung gitu loh saudara. Saya mau nyumbang berapa saya nggak bingung, sumbangannya mau dalam bentuk apa saya nggak bingung, pokoknya saya sumbang aja. Jadi dengan cara kasarnya itu seenak saya aja lah, sesuka saya mau nyumbang ya. Pada waktu saya diundang di kawinan anaknya mantan driver saya. Kemudian di lain waktu itu berdekatan, saya diundang oleh seorang ya tokoh lah ya di kota ini untuk menghadiri pernikahan anaknya ya di sebuah hotel yang besar di Nusa Dua. Dan saudara tahu ketika saya mau mempersiapkan angpau itu persembahan, saya kelimpungan saudara, saya bingung, saya diskusi sama istri saya, kita mesti kasih berapa ini? Mau dikasih sedikit, nanti kelihatannya nggak bagus. Mau dikasih banyak, dia juga udah punya semuanya. Hidupnya sudah dalam segala kecukupan. Tapi intinya, saya begitu bingung untuk memberikan sumbangan atau angpau ini. Saya mau kasih berapa? Justru saya berusaha memberikan yang lebih besar daripada waktu saya diundang oleh mantan supir saya. Karena apa saudara? Supaya dilihat. Karena pada waktu dia buka angpaunya itu, wih, ini dari Pak Hendra dan istri. Ternyata banyak juga ya. Karena saya berpikir barangkali suatu saat saya memerlukan bantuan dia. Barangkali. Sekarang kalau saya tanya pada saudara, siapa yang sebetulnya lebih membutuhkan bantuan keuangan? Orang yang pertama atau yang kedua? Tentunya yang pertama. Tapi bukankah kita seringkali melakukan hal yang sama saudara? Kita seringkali melakukan itu. Hanya karena kalau kita memberi, kita berharap orang yang menerima pemberian kita melihat, ternyata dia kalau beri luar biasa ya. Nanti mungkin one day aku mau balas kebaikannya. Saudaraku, ini fresh from the oven juga nih, baru beberapa waktu yang lalu. Ini Tuhan menegur saya melalui istri saya. Jadi saya diundang untuk datang ke sebuah pemberkatan nikah. Ini seorang anak muda yang dulu pernah kami gembalakan juga. Kemudian pada waktu saya mau mempersiapkan angpau gitu ya, sumbangan. Terus istri saya tanya, kenapa jumlahnya nggak kayak biasanya? Kenapa kok tiba-tiba memberi dalam jumlah yang lebih besar? Sudah tahu apa jawaban saya? Saya bilang, dia ini tinggal satu kota dengan anak kita. Dia ini punya hal-hal yang sama, yang relate ya dengan anak kita. Barangkali suatu saat nanti anak kita membutuhkan bantuan atau kita perlu dia. Kita akan enak kalau kita minta bantuan sama dia. Saya seorang hamba Tuhan dan saya sudah melayani. Tapi bukankah kehidupan kekristenan itu kita sadar setiap hari atas kesalahan kita. Kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau mengakui kesalahan kita. Tuhan tegur saya melalui istri saya. Istri saya bilang, don't do that. Kalau mau kasih aja. Kalau mau sumbang aja. Gak usah punya pikiran, nanti gimana ya. Kalau kita kasih segini, nanti pikirannya dia gimana. Apa yang bisa kita terima in return dari pemberian kita? Loh betul saudara, ini belum lama kejadiannya. Tuhan tegur saya melalui istri saya. Kalau mau kasih aja. Kita kalau mau tabur aja. Gak usah mikirin nanti kita dapat apa. Ya kita kan bertobat setiap hari ya saudara ya. Kita sadar Tuhan bisa menegur kita melalui banyak hal dalam kehidupan kita. Oke, makanya saya tulis ini yang terakhir saudara, slide terakhir untuk kita tutup
sermon kita pagi hari ini. Saya tulis gini saudara. Hidup yang egois atau selfish itu berkorban karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Hidup yang serupa Kristus itu selfless. Kita berkorban karena kita ingin memberikan sesuatu yang paling berharga. Renungkan pagi hari ini saudara, which one is you? Mana yang kira-kira paling mendekati, mendefinisikan saudara? Mana yang paling tepat mendeskripsikan hidup kita hari-hari ini? Siapakah kita? Apakah kita masih selfish atau kita selfless? Apakah kita berkorban karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga in return? Atau kita berkorban karena kita ingin memberikan sesuatu yang paling berharga yang ada di genggaman kita? Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Untuk setiap teguran, setiap nasihat. Untuk setiap penghiburan dan setiap janji-Mu. Melalui firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak bersyarat. Terima kasih untuk kasih-Mu yang mengorbankan nyawa-Mu sendiri untuk kami semua. Sehingga kami mempunyai arti kehidupan. Dan kehidupan kami menjadi lebih berharga. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus, bila sebentar kami akan menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Engkau sudah melayakkan kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Thank you. Thank you Pastor Hendra Kurniawan buat pelayanannya pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, kita boleh mengerti setiap firman yang sudah disampaikan. Thank you buat live sharingnya, buat kesaksiannya. Untuk kita terus boleh belajar, untuk kita enggak mementingkan diri sendiri, kita boleh berkorban dengan orang lain. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita persiapkan untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh melambaikan tangan supaya rekan-rekan asyir bisa melayaninya. Mari kita siapkan yang terbaik. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan uji. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Mari kita semua bangkit berdiri. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kiranya melalui perjamuan kudus ini, kita boleh diingatkan atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita boleh mengerti bahwa darahnya boleh tercurah, tubuhnya terjabik untuk menebus dosa kita. Sehingga kita boleh benar-benar mengerti dan menghidupin firman Tuhan. Nggak layak untuk kita boleh hidup untuk mementingkan diri sendiri. Tapi kita juga mau berkorban di atas untuk orang lain. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih.
Mari kita akan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus buat tubuh dan darah-Mu. Mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah boleh hidup dengan merdeka, kami sudah dibebaskan. Kami mau belajar, kami sudah belajar kalau Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu, Pastor Hendra Kurniawan kepada kami. Kalau kami boleh hidup untuk melayani saudara-saudara kami. Seperti Engkau telah berkorban, mengorbankan hidup untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami boleh terus mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, mari angkat kedua tangan kita untuk kita bisa menerima berkat. Tuhan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Ulanglah dengan penuh sukacita, nikmatin kasih dan berkat daripada Tuhan. Hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari Minggu.